Dan yang paling penting partainya kuat untuk mengendalikan politik itu bukan AHY, bukan juga AHER yang pertanyaan kecil partainya ya. Gibran partai PDIP ungkapnya. Tapi apa yang disampaikan oleh Anies Baswedan itu penting. Satu, kapasitas untuk menambah elektabilitas. Kedua, kemampuan mengendalikan partai-partai ya, koboi-koboi Senayan termasuklah. Jadi menyatukan partai koalisi terutama. Dan yang ketiga adalah membantu pemerintahan. Jadi kalau kita ambil ketiga itu, semuanya belum paripurna. Ini mohon maaf ya kepada pencinta AHY juga, pencinta AHER ya. Kita tidak sedang memagangkan pemimpin, kita mencari pemimpin yang siap jadi, bukan pemimpin yang magang ya. Tapi sekali lagi kita tidak tahu apakah itu kapasitasnya ada di AHY atau di AHER, ataukah kapasitasnya justru di tokoh-tokoh lain semacam Gatot Nurmantio atau Rizal Ramli atau whoever you name it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, keren cadas ya sobat semuanya. Kita bacakan dan analisis apa yang disampaikan Rocky Gerung ini ya, sekaligus memancing marah fansnya AHY dan AHER ya. Terutama fans AHY yang kemarin sempat marah-marah gitu ya. Jadi kalau berpolitik menganalisis nggak boleh baperan, tapi ya boleh juga marah-marah ya, karena fansnya kemudian dikatakan tidak cocok berpasangan dengan Anies Baswedan. Nah ini godaan kan, pemimpin yang baik, fans yang baik semakin digoda, semakin dia ingin menunjukkan. Nah ini ada pernyataan dari Rocky Gerung yang jelas-jelas mengatakan bahwa yang namanya AHY dan AHER itu tidak cocok sama Anies Baswedan. Cocoknya sama siapa? Nah coba kita bacakan ya dan kita analisis. Tidak semuanya apa yang dikatakan Rocky itu benar dalam kacamata logika kita, tapi kita baca dulu ya. Rocky Gerung bocorkan alasan penting AHY dan AHER tidak boleh dampingi Anies Baswedan di Pilpres 2024. WE Newsworthy Jakarta, pengamat politik Rocky Gerung menyinggung alasan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono AHY dan kader PKS Ahmad Heriawan AHER tidak boleh mendampingi Anies Baswedan di Pilpres 2024. Menurut Rocky Gerung, mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membutuhkan calon wakil presiden, cawapres yang bisa membuatnya tenang menghadapi Pilpres 2024. Saya mencoba memahami bahwa Anies butuh seseorang yang pada akhirnya tidak membuat dia frustrasi di ujung masa pemilihan ini, ujarnya. Anies mempunyai syarat tertentu untuk cawapresnya seperti menambah elektabilitas dalam Pilpres 2024 dan telah berpengalaman dalam memimpin. Dan karena itu kemarin saya bilang kalau syarat-syarat Anies itu adalah A3 itu, menambah elektabilitas, punya pengalaman memerintah, ujar Rocky. Kemudian hal yang paling penting yaitu bisa mengendalikan politik dengan partai yang kuat, sehingga AHY dan AHER tidak boleh menjadi pendamping Anies karena tidak akan memenuhinya. Dan yang paling penting partainya kuat untuk mengendalikan politik itu bukan AHY, bukan juga AHER yang pertanyaan kecil partainya ya. Gibran partai PDIP ungkapnya. Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka merupakan sosok yang pas untuk menjadi cawapres Anies lantaran memenuhi kriteria-kriteria capres Nasdem itu dan punya partai kuat yaitu PDIP. Karena itu saya ambil kesimpulan, jadi kesimpulan saya berdasarkan kriteria yang dibikin Anies sendiri itu, pungkasnya dikutip dari YouTube Rocky Gerung Official ya. Ya sahabat era sekalian, untuk ini ya saya tidak setuju ya, tidak sepakat dengan apa yang dikatakan Rocky Gerung ya, walaupun kita tetap hormatinya. Gibran Rakabuming why Gibran ya? Karena Gibran kan kalau kita bicara capacity to win ya,
Apakah iya dia kuat sekali ya? Lalu yang kedua, kalau kita bicara capacity untuk mengendalikan pemerintahan, apa iya dia bisa mewakili PDIP, dan kemudian capacity to govern ya, untuk kemudian ikut memerintah, apa iya dia punya pengalaman yang sudah hebat, belum lagi dia orang muda. Tapi terlepas dari itu ya, kita hargai pendapat Rocky, hanya saja untuk Bang Rocky ya, gak usah lagi mengkampanyekan Gibran Rakabuming ya, walaupun barangkali Rocky nggak mengkampanyekannya, tetapi sekedar ngomong saja mungkin untuk menyindir dan lain sebagainya, karena Gibran itu usianya baru 35 tahun dan tidak cukup usianya untuk menjadi presiden dan atau wakil presiden, karena minimal usia 40 tahun kalau untuk dicalonkan sebagai presiden dan atau wakil presiden pada saat pendaftaran. Jadi nanti pendaftaran kira-kira bulan Oktober atau November 2023, Gibran harus berusia minimal 40 tahun. Kalau yang lain bisa dipicu dan dipacu ya, tapi usia nggak bisa. Usia itu sifatnya administratif ya. Jadi kalau sudah mendaftar pada usia sekian katanya ya nggak bisa lagi dipicu dan dipacu ya, kecuali memang dia dari makhluk anta beranta, kita tidak tahu posisinya di mana, tiba-tiba dia mengatakan sudah 40 tahun padahal masih 35 tahun. Jadi begitu ya untuk Rocky Gerung. Tapi apa yang disampaikan oleh Anies Baswedan itu penting. Satu, kapasitas untuk menambah elektabilitas. Kedua, kemampuan mengendalikan partai-partai ya, koboi-koboi Senayan termasuklah. Jadi menyatukan partai koalisi terutama. Dan yang ketiga adalah membantu pemerintahan. Jadi kalau kita ambil ketiga itu ya semuanya belum paripurna. Ini mohon maaf ya kepada pencinta AHY juga, pencinta AHR ya. Kalau kita bicara kapasitas untuk memenangkan pertarungan, ya kalau misalnya pilihannya antara AHY dan AHR, mungkin poin AHY lebih banyak dalam konteks ini. Poinnya menang AHY. Kalau seandainya head to headnya hanya dengan AHR ya kan. Kemudian kapasitas untuk menyatukan anggota koalisi belum terlihat, karena masing-masing sebenarnya bukan orang yang ibaratnya acceptable di partai-partai lainnya, kan baru berkiprah di partainya masing-masing. AHR bahkan bukan inner circle di PKS ya, sehingga mengendalikan PKS pun belum tentu bisa dia. AHY pasti dia bisa mengendalikan Demokrat, tapi apakah dia bisa mengendalikan koboi-koboi Senayan, mengendalikan senior-senior jenderal misalnya, itu juga pertanyaan kan. Nah, lalu kapasitas untuk memerintah, di sini poin AHR lebih banyak dibandingkan poin AHY. Jangan lupa kalau kita bicara pemerintahan itu hukum administrasinya banyak, administrasi pemerintahan. Jadi tidak sesederhana yang kita pikirkan. Harus berhadapan dengan tetek bengek yang barangkali kita tidak suka, tapi ya itulah yang harus terjadi. Banyak sekali perintilan-perintilan yang barangkali tidak bisa dibayangkan oleh AHY sebelumnya. Karena perintilan-perintilan itu luar biasa. Jadi kalau misalnya dia tampil juga sebagai tokoh karismatis ya, jual katakanlah karisma kesana kemari, ya maka administrasi pemerintahan itu tidak rapih jadinya. Jadi daya bantunya juga nggak ada. Sebagai contoh misalnya dalam konteks ini, misalnya Ma'ruf Amin ya, apakah cukup membantu Presiden Jokowi atau tidak? Nah ini kan this is the question ya. Kenapa dulu waktu Barack Obama menjadi presiden, calon presiden, dia mencari tokoh yang senior. Dalam hal ini Joe Biden sebagai wakil presidennya. Padahal Joe Biden itu senior sekali. Kenapa? Karena Joe Biden dianggap memiliki kemampuan. Salah satunya adalah lobby internasional, kemampuan internasional. Barack Obama karena dianggap pemain baru, usianya baru 40-an, maka dia perlu didampingi orang yang lebih senior pada waktu itu. Nah Anies sekarang pertanyaannya adalah apakah perlu didampingi orang yang lebih senior, apakah yang lebih muda dari dia, atau yang usianya mirip-mirip aja sama dia. Nah this is the question yang harusnya juga disadari oleh para pendukung agar tidak sekedar kemudian favoritism dan lain sebagainya. Kita tidak sedang memagangkan pemimpin, kita mencari pemimpin yang siap jadi, bukan pemimpin yang magang ya. Tapi sekali lagi kita tidak tahu apakah itu kapasitasnya ada di AHY atau di AHR, ataukah kapasitasnya justru di tokoh-tokoh lain semacam Gatot Nurmantio atau Rizal Ramli atau whoever you name it ya. Nah, cuma kalau misalnya Rizal Ramli, orang tanya lagi apakah punya kapasitas untuk to win, capacity to win. Tapi kalau capacity to govern dan capacity
to unite, untuk menyatukan partai-partai koalisi dia punya, karena dia punya wibawa paling tidak. Ya, apalagi kalau sudah jadi wakil presiden dia punya wibawa, ya. Karena dia pada dasarnya kan satu generasi saja dengan Surya Paloh, dengan Megawati, ya, kiprahnya sudah lama. Gatot Nurmantio sudah mau masuk tahap itu juga. Jadi this is the choice ya bagi Anies Baswedan. Jadi jangan juga kita baperan. Karena Anies pasti pusing kira-kira siapa yang menjadi wakil presidennya dia ya. Pengen menang iya, tapi pengennya ini orang ini bisa mengendalikan koboi-koboi Senayan, partai-partai yang cenderung liar, kan kira-kira begitu. Agar dia nggak capek sendirian menghadapi. Termasuk juga, ya dia udah merasa kan, bagaimana di DKI dia menghadapi serangan-serangan yang luar biasa. Dan saya kira wakilnya tidak cukup membantu. Karena wakilnya juga karena baru ditunjuk ya. Jadi dia ikutin irama Anies saja. Padahal kalau dia misalnya mau bisa jadi backup Anies luar biasa dia. Tapi dia tidak membahayakan pemerintahan. Artinya kohesivitas dengan presidennya tetap bagus nantinya. Yaitu sekadar analisis ya. Saya ingin tahu Sobat Era sekalian bagaimana komentar Sobat Era sekalian ya dalam topik ini. Dan mudah-mudahan ada lagi orang yang marah-marah yang menuduh saya kalau saya anti AHY. Nah, nggak ada kaitannya anti nggak anti. Saya menganalisis apa adanya ya. Kalau memang jawabannya adalah AHY ya monggo. Jawabannya adalah AHR monggo ya. I have no feeling, hard feeling ya to choose one of them. Tetapi masalahnya adalah tadi apakah memenuhi kriteria yang diinginkan Anies Baswedan, terutama capacity to win. Makanya saya katakan kalau calonnya cuma AHY dan AHR maka mereka ini draw. Drawnya di mana? Capacity to win barangkali AHY lebih unggul ya. Capacity to govern AHR lebih unggul, tapi capacity to unite ya, to handle parliament members misalnya, to handle party coalitions itu barangkali dua-duanya masih bukan orang yang tepat. Mungkin to handle party coalition itu ya tetap mengandalkan the founding father-nya yaitu Surya Paloh kira-kira begitu, karena because he is senior leader in this coalition. Tapi bisa juga bawa SBY. Jadi AHY bawa SBY, kemudian Anies bawa Surya Paloh, maka ada yang namanya senior citizen di koalisi tersebut. Ya itu mungkin bisa juga menjadi jalan keluar. Tapi akhirnya kan kita tidak memiliki pemimpin yang betul-betul mumpuni dalam konteks ini, tapi pemimpin yang akhirnya masih bergantung pada tokoh-tokoh seniornya ya. Oke, kita ingin yang pemimpin yang mumpuni tentunya. Oke, coba kita bacakan Sobat Era sekalian komentar Sobat RH ya. Tuh kan. Saya harap walaupun RH tidak suka kepada AHY, jangan pernah menjelekkan dan merendahkan AHY. Bahasa Inggris AHY jauh lebih baik daripada RH. AHY S2 di Amerika dan sekarang sedang S3 di Unair. Allahu Akbar ya. Jadi Sobat Era sekalian ini aneh ya. Saya itu tidak sedang menjelekkan, saya itu sekarang mencari the best candidate for Anies Baswedan ya, to fulfill his criteria ya kan? Ya kan? Jadi begitu Sobat Era sekalian ya. Kemudian salam dari Riau Bang. Undang Pak Ridwan Kamil Bang ke RH Channel, cocok jadi wakilnya Anies. Kalau AHY saja dianggap tidak cocok, apalagi Ridwan Kamil ya kan. Ridwan Kamil tambah nggak cocok gitu. Kalau Ridwan Kamil, AHY itu so-so aja ya. Dari sisi senioritas dan lain sebagainya ya. Kalau Ridwan Kamil menurut saya mending AHY ya. Oke. Salam dari Riau Bang, undang Pak Ridwan. Oke, cawapres harus bisa mendulang suara bagian timur. Pak Andika yang mampu. Nah, ini kan ada lagi anunya. Kemudian Mariam Suparno, Kupang NTT hadir ya. Jadi misalnya ya, Sobat Era sekalian, kalau Anies dipasangkan dengan Gatot ya kan. Gatot Nurmantio menurut saya itu baru kuat, yang jelas capacity to unite ya, kuat dia pastikan karena dia senior dan juga mantan Panglima TNI. Capacity to govern-nya juga kuat karena dia juga pernah jadi Panglima TNI. Tapi the problem is capacity to win-nya gimana? Kapasitas untuk memenangkan pertarungannya. Kenapa? Karena sekali lagi dia adalah orang yang non partai, satu. Yang kedua ya kita tidak tahu. Karena selama ini kan nggak pernah disebut juga sebagai orang yang moncar dalam elektabilitas. Jadi saya objektif aja. Jadi kalau misalnya dipasangkan kepada Gatot, apakah bisa menjamin kemenangan atau tidak?
Nah, hal yang sama dengan Rizal Ramli. Rizal Ramli juga orang, the question is capacity to win. Tapi kalau capacity to unite, capacity to handle parliament members, capacity to govern, enggak usah ditanya. Mereka orang-orang yang berpengalaman sudah. Saya berharap Sobat Era sekalian memahami poin saya ini, kira-kira gitu. Jadi memang in the beginning yang paling penting adalah capacity to win. Karena itulah dalam konteks capacity to win inilah sebenarnya orang kemudian berpikir tentang AHY. Karena dibandingkan gini ya, dibandingkan Gatot, dibandingkan Rizal Ramli, dibandingkan Hovifah, dibandingkan AHY, dibandingkan Aher, ada keyakinan bahwa AHY akan lebih kuat di dalam capacity to win-nya. Dan capacity to win adalah the first requirement, tapi kan perlu dibuktikan, ya kan? Gitu loh, ya. Enggak ada kaitannya suka dan tidak suka gitu loh. AHY cocok kali untuk Anies. AHY yes. Jadi dan soal chemistry juga penting. Nah, soal kecocokan ini adalah soal yang juga nilai plus ya, Sobat Era sekalian. Soal yang juga nilai plus. Jadi kalau kita bicara tentang kecocokan, nilai plus chemistry itu akan terjadi pada 5 tahun pemerintahan. Tapi Anda bilang chemistry-nya jalan, kalau Anda nggak menang kan nggak ada gunanya juga, ya kan? Karena itu bagi para pendukung AHY berbahagialah karena AHY paling tidak leading dalam satu kriteria itu capacity to win, kapasitas untuk memenangkan pertarungan. Kan kira-kira begitu, karena dia mengendalikan partai politik dan dia muda, charming. Jangan Gibran, itu berarti partai jahat moncong keluar kuasa lagi, bukan karena posisi harus menumbangkan partai pendukung. Ya Gibran nggak usah kita omongkan ya, Rocky sedang bercanda saja karena ya Sariwati ini semangat sekali. Capacity to win itu, this is still a question. Kalau AHY itu adalah jawaban dari capacity to win, itu Anies nggak akan ragu-ragu lagi. Tapi kalau dia bukan belum jawaban. Jadi yang dicari adalah sebuah jawaban. Jadi gini, kita harus pahamin ya, yang namanya wakil itu ya, yang namanya wakil presiden itu, Sobat Era sekalian ya, itu harus dipasangkan, bukan sendiri-sendiri ya. Jadi bisa saja dua-duanya moncer, tapi kalau di kolam yang sama itu kan nggak ada gunanya. Makanya harus dipasangkan. Caranya adalah nanti harus disurvei secara serius. Misalnya harus disurvei secara serius, kira-kira kalau misalnya dihadapkan Anies AHY, Anies Gatot, Anies Rizal Ramli, Anies Aher, Anies Hovifah, you name it, the name, Anies Puan, Anies siapa lagi. Nah, kita bisa melihatnya siapa yang unggul, kan begitu. Pertama unggul di antara mereka dan unggul di antara lawan, ya, unggul dengan lawan. Jadi kita simulasinya begitu caranya. Nah, harus dengan survei yang kredibel. Jadi jangan satu-satu, karena kalau satu-satu itu nggak relevan. Karena kalau satu-satu kita tidak tahu capacity to win-nya. Karena kalau satu-satu bisa saja kolamnya sama, kan kira-kira begitu. Jadi sekali lagi ya, jangan baperan, jangan baperan ya. Furqon Akbar, channel ini nggak pernah menjelekkan siapapun. Sariwati, channel ini hanya mengulas apa yang udah dipublish dan diulas menurut pandangan Era secara tata negara. Simak dulu baru komen, itu baru cerdas. Ya, thank you very much ya buat Furqon Akbar ya. Anies AHY cocok, Anies Gatot cocok. Oke. Anies AHY dua putra terbaik anak bangsa yang sama-sama punya otak cemerlang. Kemudian ya ketahuan jelas siapa yang dungu ya. Oke. Jauh lebih berpengalaman AHY daripada Gibran, jangan asal nyorong ya. Yang nyorong Rocky Gerung, bukan saya. Dan Gibran juga saya bilang not the answer for bagi Anies ya. Oke. Anies Gatot, Anies RK atau Anies Andika. Ini lagi nggak nyebut Anies AHY ya. Saya lebih setuju wapresnya Pak Anies, Pak Ma'ruf Amin lagi. Supaya semua kebijakan Pak Anies tidak diganggu dengan ide-ide dari wakilnya, karena Pak Ma'ruf lebih senang diem. Oke. Yang salah apanya jika AHY jadi wakil Pak Anies? Apakah orang yang mempolitisasi karena takut sama Mas Ahy dan Pak Anies harus hati-hati sama pada orang seberang? Mereka hanya baik sesaat tapi niatnya jahat. Allahu Akbar ya. Oke lah ya. Jadi ini buat para Sobat Era dan pendukung Anies ya, kita harus berpikir cerdas dan jangan baperan, ya kan? Artinya gini, kalau sekali lagi, kalau seandainya, jadi gini, dalam memilih pasangan Anies, kita tuh tidak
seperti SBY tahun 2009. Kalau SBY 2009 kita bisa menyodorkan whoever the names. Kenapa? Karena siapapun yang dipasangkan dengan SBY pasti menang tahun 2009. Itu posisinya. Kenapa? Semua survei, semua hal mengatakan SBY pasti menang satu putaran. Dan itu proven. Pertama dia incumbent, ya kan? Dia popularitasnya tinggi, dia incumbent, dia punya program, maka lengkaplah senjatanya. Mau main massa oke, mau main fasilitas negara oke, makanya dia menang satu putaran, oke. Tapi hal yang sama tidak dimiliki Anies untuk 2024. Dia justru orang yang berada di luar orbit kekuasaan. Jadi kalau seandainya tidak didukung oleh rakyat yang luar biasa, maka mereka yang didukung oleh kekuasaan itu bisa unggul. Kenapa? Karena mereka bisa menggunakan state facilities, state financial resources, bisa menggunakan state aparatus, ya, baik sipil maupun militer. Nah, itulah sebabnya kita membutuhkan pemilu yang betul-betul jurdil. Kalau tidak bisa jurdil karena misalnya penguasanya berpihak, maka kita harus memiliki pasangan yang capacity to win-nya tuh dahsyat sekali. Ya kan? Capacity to win-nya dahsyat sekali. Nah, untuk dahsyat itu dia harus memiliki sebuah pasangan yang convincing, meyakinkan betul, ya. Karena kalau misalnya kan kita sudah disurvei kan, kalau kita bicara bolak-balik survei itu kan, ya Anies masih nomor 3 misalnya. Kalaupun unggul masih dalam margin of error, artinya orang sudah menduga dari awal tidak akan ada satu putaran kalau posisinya seperti saat ini. Akan ada putaran kedua kalau seandainya yang maju 3 pasang ini, Prabowo, Anies dan Ganjar, akan ada putaran kedua. Nah, dalam putaran kedua itu begitu head to head, ya hati-hati dengan keberpihakan kekuasaan misalnya. Nah, apalagi Sobat Era sekalian, hingga hari ini ya kita juga belum jelas apakah Anies bisa dicalonkan atau tidak, ya. Oke ya. Ya, itu saja Sobat Era sekalian, ya. Sekali lagi ya, jangan salah mengerti, ya. Saya hanya mengulas saja. Kalau misalnya AHY jawaban dari kemenangan Anies, ya AHY yang harus kita dukung. Makanya saya bilang akhir dari awal saya mengatakan tidak terlalu ini, nggak ada yang marah-marah. Tapi begitu AHY banyak yang marah. Artinya AHY sangat populer, cukup populer kan begitu. Itu a good newsnya begitu. Tapi a bad newsnya adalah kita tidak dibiasakan berpikir rasional untuk menakar dan menilai kemenangan itu, ya. Jadi kalau kita misalnya menakar menilai kemenangan itu dengan irasional, nah hati-hati nanti justru itu bisa menjadi menjadi bibit kekalahan Anies Baswedan. Karena tentu Anies sekarang ini sedang memikir-mikirkan, ya. Pertama yang saya bayangkan, ya, kalau saya menjadi Anies, pertama dia mencari orang yang chemistry-nya ada, yang dia enak jalan, yang dia enak ngomong dan lain sebagainya. Nah, kita nggak tahu apakah itu AHY, apakah itu Aher, apakah itu Gatot, apakah Rizal Ramli, apakah itu Hovifah. Karena yang komunikasi kan baru 2 orang aja. Dia baru ngomong sama AHY, baru ngomong sama sama Aher. Apakah itu Puan Maharani? Jangan-jangan terlalu Anies Ganjar. Tiba-tiba Anies Ganjar, ya kan, bisa jadi. Kita nggak tahu kan nanti. Tiba-tiba Anies Erlangga Hartarto, kita nggak tahu, ya kan? Oke, Sobat Era sekalian, sekali lagi ya, kita harus lihat perkembangan ini dan kita cermati sampai kemudian kita ikutin bagaimana pertaruhan, bagaimana pergulatan itu, ya. Nah, tentu Anies punya keinginan sendiri, tapi dia mungkin tidak saya sebutkan dan lain sebagainya. Oke, itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.